Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Madinah. Di sini saya ingin membahas sedikit pengantar dari tugas kami mengenai pembentukan solidaritas baru antara negara berkembang dan masyarakat sipil global. Di mana kita ketahui bahwa dunia pernah dihadapkan dengan perang dunia pertama, perang dunia kedua, dan perang dingin, di mana masyarakat sipil tidak menjadi fokus utama bagi negara-negara di dunia ini. Namun seiring berjalannya waktu, globalisasi membawa negara untuk menjadikan masyarakat sipil sebagai fokus utama. Kita ketahui munculnya demokrasi adalah bentuk perhatian negara untuk masyarakat sipil, di mana kebebasan masyarakat sipil itu adalah menjadi poin utama agar tidak tercipta yang namanya protes masyarakat terhadap pemerintah dari negara itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan adanya media. Media tidak lagi menjadi pemegang dari negara itu sendiri, namun kebebasan itu diberikan kepada masyarakat sipil untuk menuntut jika kebijakan dari negara tidak sesuai dengan hak-hak dari masyarakat sipil. Nah, oleh karena itu pentingnya kita mengetahui pembentukan solidaritas baru ini antara negara dan masyarakat sipil dalam hal globalisasi. Materi selanjutnya yaitu pembentukan solidaritas baru antar negara berkembang dan masyarakat sipil. Masyarakat sipil atau civil society adalah wilayah-wilayah kehidupan yang terorganisasi dan bercirikan antara lain kesukarelaan, keswasembadaan, keswadayaan, dan memiliki kemandirian tinggi berhadapan dengan negara dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya, serta mampu melakukan penguatan masyarakat tanpa terkooptasi dan atau terhegemoni dalam berbagai aspek gerakan. Pembentukan solidaritas baru antar negara berkembang dan masyarakat sipil berada pada berbagai bidang. Yang pertama, pada bidang pemerintahan, yaitu negara harus menciptakan pemerintahan yang bersih, yang menjadi prasyarat untuk tumbuh dan berkembangnya masyarakat sipil, sehingga terwujud pemerintahan yang berwibawa, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yaitu pemerintahan yang dapat dipercaya, dapat diterima, dan dapat memimpin. Kemudian pada bidang politik. Pada bidang politik diarahkan pada kehidupan demokrasi. Dimensi demokrasi dari pemerintah, yaitu terciptanya tingkat keseimbangan relatif dan saling cek dalam hubungan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan dimensi demokrasi dari masyarakat adalah terciptanya kesepakatan nilai untuk kesetaraan di depan hukum dan pemerintah, kesetaraan dalam kompetisi dan kontestasi politik, kemandirian dan kemampuan menyelesaikan berbagai konflik dengan cara-cara damai. Proses demokrasi masyarakat diberikan peranan yang luas untuk ikut aktif berpartisipasi dalam negara dan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam negara dan pemerintahan merupakan suatu proses pemberdayaan masyarakat dan memfasilitasi masyarakat untuk memperkuat kemampuannya. Hal tersebut adalah salah satu esensi dari pengembangan civil society. Segi substansi, kebijakan regional, nasional, dan daerah harus mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat, berpihak pada masyarakat, serta mampu memberikan jaminan atau kepastian bagi upaya penanganan keterbatasan yang dihadapi masyarakat. Kemudian pada bidang ekonomi, yaitu menuntut kehidupan ekonomi yang lebih merata dan bukan hanya untuk kepentingan masyarakat kecil anggota masyarakat. Kemudian dalam bidang hukum, yaitu menuntut ketaatan kepada hukum untuk semua orang, bukan hanya untuk kepentingan penguasa. Setiap orang sama di hadapan hukum dan dituntut untuk kedisiplinan yang sama terhadap nilai-nilai hukum yang disepakati. Sehingga diharapkan terbentuknya lembaga penegak hukum yang mencerminkan berlakunya supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menuju suatu tatanan masyarakat sipil. Dan kemudian dalam bidang jurnalistik, yaitu menuntut terciptanya kebebasan pers. Selanjutnya pada bidang lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah hubungan interaksi antar masyarakat dengan pemerintah. Sikap masyarakat terhadap lingkungan sosial, di mana memberikan dukungan terhadap upaya pemerintah dalam melaksanakan suatu kebijakan atau peraturan. Lingkungan sosial dipengaruhi oleh nilai sosial.
Jika nilai sosial tentang lingkungan lantas berubah atau terjadi pergeseran, maka sikap masyarakat terhadap lingkungan juga berubah atau bergeser. Itulah sebabnya masyarakat dan nilai sosial selalu terlihat dinamis, terlepas dari baik dan buruknya lingkungan sosial. Kemudian pada bidang pendidikan, penyiapan sumber daya manusia yang berwawasan dan berperilaku melalui pendidikan, sehingga harus dibarengi dengan pengembangan fasilitas pendidikan yang memadai. Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai menjadi salah satu faktor yang penting dalam mempengaruhi hubungan antara lembaga-lembaga negara dengan masyarakat sipil dalam hal memberikan pelayanan atau pembelaan kepada masyarakat dan di dalam mengelola organisasi masyarakat sipil itu sendiri. Itulah materi dari saya tentang pembentukan solidaritas baru antar negara berkembang dan masyarakat sipil. Kemudian materi selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Video kali ini merupakan video lanjutan dari materi yang dibahas oleh kelompok kami, yaitu bentuk solidaritas antara negara berkembang dan juga masyarakat sipil. Kedudukan negara berhadapan dengan rakyatnya atau masyarakat di zaman modern ini memang menjadi problematis. Hal ini disebabkan karena rakyat atau masyarakat yang hidup di suatu negara pada zaman modern pada umumnya mulai terdidik dan memiliki kesadaran yang tinggi terhadap hak-hak yang dimilikinya. Berbeda dengan gambaran Thomas Hobbes yang melukiskan negara sebagai leviathan atau bahkan semacam dewa ataupun Tuhan. Kesadaran demokrasi ini justru memungkinkan rakyat membatasi kekuasaan sang leviathan sehingga tidak bisa sewenang-wenang lagi dalam menentukan hukum-hukumnya tersendiri. Dalam hal ini, gambaran Hobbes mengenai peran negara masih dekat dengan monarki tradisional yang mengakui kekuasaan berasal dari Tuhan. Masyarakat sipil kembali mengemukakan ketika gerakan solidaritas di Polandia yang dipimpin oleh Lech Wałęsa melancarkan perlawanan terhadap dominasi pemerintahan Jaruzelski. Dalam perlawanan itu, solidaritas memakai civil society sebagai dasar sekaligus arah perjuangan dengan tekanan utama pada perlawanan terhadap otoritarianisme negara. Konsep ini kembali menjadi populer semenjak gelombang demokratisasi menerpa negara-negara Eropa Timur pada pertengahan tahun 1980-an hingga 1990-an. Konsep ini menjadi inspirasi pemikiran yang mendorong terjadinya perubahan politik di bekas negara-negara komunis sebagai akibat kebangkitan gerakan masyarakat sipil. Konsep masyarakat sipil atau civil society yang dipahami dalam kerangka tradisi liberal berkaitan dengan ruang publik yang berisikan manusia sebagai individu-individu. Jika individu-individu merupakan ruang pribadi, maka masyarakat sipil sebagai ruang publik khususnya dalam hubungannya dengan negara, paling tidak masyarakat sipil dapat melakukan salah satu dari 3 fungsi, di mana fungsi yang pertama yaitu masyarakat sipil berdiri sebagai perisai bagi masyarakat dan perilaku negara yang cenderung hegemonik, otoritarian, dan regresif. Yang kedua, jika negara tidak hegemonik, maka masyarakat sipil muncul sebagai mitra negara dalam melaksanakan kepentingan publik. Ketiga, bila kehidupan publik telah diakomodasi secara lebih baik, maka masyarakat sipil dapat memainkan fungsinya secara komplementer di mana masyarakat sipil muncul untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Demikian dari materi pembahasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas sedikit materi kelompok 3. Dalam materi ini, poin yang saya bacakan tentang negara dan masyarakat sipil, teori yang dibawakan oleh dialektikal Hegel. Berkaitan dengan ciri kerja, masyarakat sipil ditandai dengan pembagian kelas sosial yang didasari pada pembagian kerja, yaitu kelas petani, kelas bisnis, dan kelas birokrat atau pejabat publik. Kelas petani mengelola tanah dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga-keluarga. Kelas bisnis terdiri dari pengrajin, pengusaha, manufaktur, dan pedagang.
Kelas pelayan publik bertugas memelihara kepentingan umum komunitas masyarakat sipil. Kelas pejabat publik ini bila ditandai dari gaji yang diperoleh merupakan kelas dalam masyarakat sipil, tetapi bila ditinjau dari tugasnya, ia termasuk kelas eksekutif dalam negara. Jadi kelas birokrat atau pejabat publik ini dalam pemikiran Hegel merupakan jembatan dari masyarakat sipil ke negara. Yang kedua, masyarakat sipil adalah masyarakat yang terikat pada hukum. Hukum diperlukan karena anggota masyarakat sipil memiliki kebebasan rasional menjalin relasi satu sama lain dengan sesama anggota masyarakat sipil itu sendiri dalam rangka pemenuhan kebutuhan mereka. Hukum merupakan pengaruh kebebasan dan rasionalitas manusia dalam hubungan dengan sesama anggota masyarakat sipil. Tindakan yang melukai anggota masyarakat sipil merupakan tindakan yang tidak rasional. Berikutnya adalah ciri kerja dan sifat atomis dari masyarakat sipil. Ini menyebabkan masyarakat sipil lebih menyukai bantuan kepada orang miskin, tidak melalui bantuan langsung, tetapi dengan cara memberi pekerjaan kepada mereka sehingga akan meninggalkan produktivitas komunitas. Hegel lebih lanjut menyatakan bahwa pada titik tertentu masyarakat sipil mencapai kelimpahan produksi sebagai akibat dari kerja para anggota masyarakat sipil. Titik jenuh produksi ini disebut Hegel sebagai tingkat kematangan masyarakat sipil. Dalam tingkat kematangan ini, masyarakat sipil harus mencari pasar di tempat lain dengan cara mengkoloni tempat tersebut. Tapi Hegel menyebutkan alasan tindakan kolonial itu dalam rangka mencukupi kebutuhan keluarga-keluarga di tempat lain. Itulah tadi sedikit materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang pembentukan solidaritas baru antar negara berkembang dan masyarakat sipil global. Mengenai tema tersebut, saya akan menyampaikan 3 poin, yakni yang pertama, negara berkembang di tengah arus globalisasi, yang kedua, tantangan negara-negara berkembang, dan yang ketiga, dampak globalisasi bagi negara-negara berkembang. Oke, langsung saja kita beralih ke poin pertama, yakni negara berkembang di tengah arus globalisasi. Kita ketahui bersama bahwa globalisasi merupakan proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Hal ini tidak mengherankan kalau globalisasi berlangsung dengan sangat cepat yang melibatkan banyak atau bahkan semua negara yang ada di dunia. Bukan hanya negara, organisasi baik yang berskala nasional maupun internasional juga ikut terseret dalam persaingan globalisasi. Nah, di sini bisa kita katakan bahwa sifat dari globalisasi itu yakni bersifat multidimensional, di mana globalisasi banyak mengambil aspek-aspek seperti intelektual, emosional, sosial, politik, ekonomi, dimensi budaya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yakni tantangan negara-negara berkembang. Salah satu tantangan yang dialami negara-negara berkembang akibat adanya globalisasi yakni salah satunya itu pendidikan, di mana pendidikan merupakan wujud investasi dalam bidang pembangunan. Disadari maupun tidak disadari, sesungguhnya dalam dunia pembangunan ekonomi dibutuhkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif. Contoh lainnya yakni kapitalisme pendidikan, di mana kapitalisme pendidikan adalah ideologi individualisme yang memandang bahwa masyarakat terdiri atas individu dan hanya memandang komunitas dengan pandangan sekunder. Dengan demikian, kapitalisme telah menjamin kebebasan yang terlepas dari
berbagai ikatan seperti agama, sistem, adat, nilai, dan tujuan. Kemudian yang ketiga yakni dampak globalisasi bagi negara berkembang. Berbicara mengenai globalisasi tentunya itu memiliki berbagai macam dampak, baik itu yang bersifat negatif maupun yang bersifat positif. Nah, di sini negara perlu mengkaji lebih dalam lagi bagaimana sikap mereka terhadap era perkembangan globalisasi. Negara di sini sangat memegang peranan yang sangat penting demi kelangsungan kehidupan rakyatnya. Oleh karena itu, negara dituntut untuk bersikap lebih demokratis lagi, lebih jernih lagi, memilah yang mana yang harus dipertahankan dari globalisasi ini. Seperti saya mengambil pandangan ekonomi dan budaya, di mana di tengah arus globalisasi, ekonomi dan budaya kelihatannya menemukan momentum yang baru, di mana modernisasi dan industrialisasi yang berlangsung dalam kurun yang relatif cepat akan berdampak luas. Hal ini mengakibatkan negara-negara berkembang harus menemukan dan mempertahankan pasar agar produk-produk industri ekonomi dari negara-negara maju bisa dikondisikan. Oke, sekian materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Dari kelompok 3 ingin memaparkan sedikit materi tentang tantangan di negara-negara berkembang. Tantangan globalisasi telah menyentuh dalam berbagai bidang atau aspek kehidupan di berbagai negara-negara berkembang. Ilustrasi tentang tantangan ini misalnya dalam bidang ekonomi. Sejak awal, proses globalisasi dalam bidang ekonomi dipandang sebagai suatu keniscayaan. Tantangan di bidang lain dalam bidang pendidikan. Pendidikan merupakan investasi dalam bidang pembangunan. Disadari atau tidak, sesungguhnya dalam pembangunan ekonomi dibutuhkan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif. Contoh konkret lainnya yang ditunjukkan dalam konteks kapitalisme pendidikan. Nah, kapitalisme pendidikan merupakan ideologi individualisme yang memandang bahwa masyarakat terdiri atas individu dan hanya memandang komunitas dengan pandangan sekunder. Nah, dengan demikian kapitalisme telah menjamin kebebasan yang terlepas dari berbagai ikatan, agama, sistem, adat, nilai, tujuan tinggi, ataupun hal-hal yang lain. Nah, itulah yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan melanjutkan materi bagian ketiga mengenai kemitraan masyarakat sivil baik dengan media lama dan baru semakin berkembang serta turut mempengaruhi daya jangkau dan dampaknya. Di masa sebelumnya, segmen formal dari masyarakat sivil cenderung menjaga jarak dengan media. Di banyak negara, media lokal, koran dan radio atau televisi umumnya dikontrol oleh pemerintah. Advokasi secara terbuka melalui saluran media tersebut. Narasi yang terkumpul dari inisiatif ini memunculkan beberapa kesimpulan terkait dengan kemitraan antara masyarakat sivil dengan media. Yang pertama itu bentuk aksi masyarakat sivil yang baru, mulai dari mobilisasi hingga menyusun dan mengkoordinasikan aksi sangat terbantu oleh keberadaan TIK yang ramah penggunanya. Yang kedua, meningkatkan penggunaan media yang baru tidak serta-merta menggantikan media lama seperti televisi, radio, koran, majalah, dan lainnya. Beberapa perubahan yang terjadi dalam 2 dekade terakhir ini bisa menjelaskan latar belakang kemitraan yang baru terbentuk antara masyarakat sivil dengan media. Yang pertama, media baru telah berkembang hingga dapat mendekatkan
dengan globalisasi TIK memungkinkan menyebarkan informasi secara real time atau langsung sehingga meningkatkan solidaritas dan perasaan terhubung di antara masyarakat sipil. Yang kedua, ekspansi televisi, radio, dan koran swasta dan independen telah mendorong kompetisi dan menyediakan lebih banyak pilihan bagi masyarakat sipil, terutama ketika media resmi membatasi akses masyarakat sipil saat mempertanyakan kebijakan dan program pemerintah. Yang ketiga, kapasitas masyarakat sipil untuk bekerja sama dengan media lama dan semakin berkembang, terutama dalam tahun-tahun terakhir ini. 4. Kerjasama berbasis kontrak sebagai sumber pendanaan masyarakat sipil, membentuk ulang peran serta hubungannya dengan pemerintah dan sektor bisnis. Peran organisasi masyarakat sipil meluas di banyak negara sejak pertengahan abad 20. Banyak negara industri yang mengontrak CEO sebagai penyedia layanan publik. Beberapa konsekuensi dari krisis pendanaan tersebut bermunculan. Yang pertama itu pendanaan yang fleksibel yang bersumber dari dana internasional yang awalnya tersedia bagi CSO guna menjalankan aksinya secara mandiri, kini semakin sulit didapat. Yang kedua, banyak LSM mulai menemukan cara baru untuk memobilisasi dana yang bersumber dari dalam negeri maupun internasional. Beberapa LSM aktif terlibat dalam jalur kredit mikro dan wirausaha sosial. Namun, kondisi mulai berubah di abad ke-21 disebabkan oleh berbagai alasan. Yang pertama itu, pendekatan neoliberal mulai mempengaruhi kebijakan sosial pemerintah Eropa. Yang kedua, bentuk kemitraan dengan masyarakat sipil secara beransur-ansur berganti menjadi sistem kontrak maupun tender, di mana mekanisme pasar diberlakukan pada lembaga nirlaba demi mensiasati dana publik yang terbatas untuk menyediakan layanan. Yang ketiga, krisis keuangan dan disusul oleh resesi semakin membatasi pendanaan bagi masyarakat sipil di banyak negara Eropa. Yang keempat, resesi di Eropa mendorong lahirnya pertanyaan dari para politikus dan publik mengenai keabsahan makna dan etika dari bantuan publik yang diberikan, khususnya bagi negara yang telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang pesat pada dekade yang lalu. Yang kelima, menurunnya anggaran bantuan luar negeri memaksa LSM internasional untuk menyelaraskan program mereka dengan kepentingan nasional yang digariskan oleh Menteri Luar Negerinya di beberapa negara. Yang kelima, ruang politik bagi masyarakat sipil dan hubungannya dengan organisasi politik menyempit sekaligus meluas. Di lain pihak, hubungan antara masyarakat sipil dan organisasi politik juga bisa berubah menjadi pertentangan dan perseteruan. Adanya otomatis ruang politik pun mengecil. Yang pertama itu, pertentangan terjadi apabila masyarakat sipil muncul sebagai oposisi politik. Yang kedua, akhir-akhir ini isu korupsi dan akuntabilitas di ranah publik yang dilakukan oleh politikus dan pejabat yang kadangkala juga melibatkan kroni kapitalis yang menguras sumber daya alam dengan harga seenaknya telah menjadi perhatian masyarakat dunia. Yang ketiga, banyak golongan muda dan profesional kelas menengah
perkotaan yang berpendidikan tinggi bergabung dalam gerakan masyarakat baru ini. Sekian dari materi yang saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakilan dari kelompok 3 ingin membahas materi sedikit tentang ketimpangan yang terjadi dalam hubungan utara selatan. Yang pertama yaitu banyaknya negara yang di utara semakin kaya dan negara-negara di daerah selatan yang tetap miskin. Nah, yang kedua itu negara di bagian utara kuat-kuat sehingga mudah untuk mengatur negara miskin di selatan. Nah, poin yang ketiga itu penurunan tingkat konsumsi di utara dan meningkatnya produksi di selatan, sehingga kedua hal tersebut tidak seimbang. Nah, mungkin itu saya yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah membahas mengenai contoh kasus solidaritas masyarakat sipil dan negara berkembang. Nah, contoh kasus solidaritas masyarakat sipil dan negara berkembang yang akan saya paparkan di sini adalah di negara, maksudnya negara yang akan saya ambil sebagai contoh di sini adalah negara Indonesia, di mana Indonesia juga merupakan salah satu negara berkembang. Nah, contoh kasusnya di negara Indonesia mengenai solidaritas masyarakat sipil dan negara berkembang yaitu mengenai solidaritas kebangsaan menghadapi masa sulit, di mana bangsa Indonesia sedang menghadapi masa sulit. Ada gesekan antar kelompok, di mana kalau ada kepentingan antar kelompok masyarakat, lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Agar gesekan tidak berkembang menjadi konflik sosial, bangsa ini perlu kembali membangun solidaritas. Sejarah menunjukkan bahwa solidaritas adalah kunci mengubah masa sulit menuju era baru yang lebih cemerlang. Masa sulit yang kini dihadapi bangsa Indonesia sebenarnya masih wajar dalam batas-batas negara demokrasi. Namun, tren belakangan menunjukkan bahwa eskalasi yang terus meningkat. Seperti contoh kasusnya itu seperti kasus tragedi di Wamena, di mana kondisi menunjukkan cenderung melampaui batas karena telah mengakibatkan puluhan korban jiwa, kerusakan fisik dan trauma negara demokrasi. Namun tren belakangan menunjukkan bahwa eskalasi yang terus meningkat. Seperti contoh kasusnya itu seperti kasus tragedi di Wamena, di mana kondisi menunjukkan cenderung melampaui batas karena telah mengakibatkan puluhan korban jiwa, kerusakan fisik dan trauma psikis. Dan ketegangan sosial ialah kerugian yang terlampau besar untuk ditanggung bangsa Indonesia. Dalam teori perubahan sosial, konflik bisa dipandang sebagai mekanisme menuju kondisi baru yang lebih baik. Konflik adalah antithesis yang akan melahirkan tatanan sosial baru. Nah, namun jika telah mengakibatkan korban jiwa, konflik itu sudah melampaui batas jika sudah mengakibatkan korban jiwa. Sebab kematian adalah kerugian alamiah dan sosial yang tidak bisa ditembus dengan apapun. Situasi itulah yang membuat solidaritas sosial perlu dikedepankan. Nah, untuk memperkuat solidaritas, ada simpul kehidupan yang perlu diperkuat agar konflik reda dan kemajuan menjadi tali peningkat solidaritas. Oke, sekian, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan sedikit kesimpulan hasil dari materi kami, yaitu dalam globalisasi persaingan antar negara itu tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, Indonesia dalam kancah persaingan global harus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.
Hal ini akan menjadi suatu tantangan bagi negara tersebut agar mampu eksis dalam lingkungan hidupnya, serta tumbuhnya kesadaran bahwa kita hidup di planet yang sama adalah sisi yang baik dari globalisasi. Nah, selanjutnya adalah dampak globalisasi sangat kental dirasakan oleh negara-negara yang sedang berkembang. Hal ini ditandai dengan adanya benturan-benturan dalam aspek tertentu. Benturan ini terjadi karena globalisasi membawa pesan-pesan nilai, yaitu keharusan negara untuk secara intens berkecimpung dalam pergaulan pada tingkat global dengan tidak memperhatikan latar belakang budaya bangsa tersebut. Nah, kemudian strategi dalam menghadapi arus globalisasi tentu merupakan langkah utama yang harus dirancang oleh negara-negara yang sedang berkembang saat ini. Nah, itulah tadi sedikit kesimpulan yang saya bawakan pada materi kali ini. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai pelajaran apa yang dipetik setelah mendengarkan penjelasan dari teman-teman saya mengenai pembentukan solidaritas baru antara negara berkembang dan masyarakat sipil global. Di mana yang pertama adalah protes warga yang mencerminkan adanya ketidakterhubungan antara harapan warga dengan kinerja pemerintah. Di mana dapat kita lihat gerakan warga ini pada dasarnya adalah salah satu bentuk protes terhadap pemerintah yang mencerminkan tidak adanya kepercayaan warga. Nah, mobilisasi warga tersebut terjadi pada intinya karena adanya ketidakterhubungan antara warga dan pemerintah. Di mana beberapa yang mendasarinya, yang pertama adalah arus demokrasi dan berkembangnya kebijakan ekonomi yang berorientasi pasar di awal tahun 1990-an. Di mana telah melahirkan harapan secara luas pada warga akan kehidupan yang lebih baik. Tapi pada kenyataannya perbaikan tidak dirasakan oleh sebagian besar warga. Yang kedua adalah pemusatan kekuasaan dan kekayaan di tangan segelintir kaum elit lokal tanpa begitu jelas. Warga protes menentang terjadinya hal tersebut di tengah iklim demokrasi yang berkembang. Kemudian yang ketiga, dalam banyak kasus wakil rakyat yang terpilih secara demokratisasi gagal membela warganya ketika pemerintah yang bertanggung jawab sebagai penyedia layanan tidak tanggap atau tidak tanggap, tidak efektif, apatis, dan memihak. Kemudian yang kedua adalah para penggiat baru dalam masyarakat sipil terorganisasi secara berbeda dengan LSM yang mencerminkan munculnya alternatif nilai dan seperti inklusi, partisipasi, dan inovasi. Di mana dalam 2 dekade terakhir, upaya guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas LSM secara organisasi juga berkembang. Beragam pendekatan terkait dengan perencanaan, implementasi, dan evaluasi program diterapkan untuk manajemen keuangan dan tata kelola LSM. Maka dalam konteks inilah, para penggiat baru dalam masyarakat sipil menampilkan bentuk organisasi yang berbeda, penggunaan media sosial secara bebas dalam menggalang dukungan untuk satu alasan, untuk mengumpulkan beragam orang yang secara spontan di lokasi berbeda yang bisa menjangkau seluruh negeri, yang melibatkan relawan lokal dalam menjalankan aktivitas komunitas yang inovatif telah menjadi bentuk yang populer dalam mengorganisasikan masyarakat sipil. Kemudian yang ketiga adalah kemitraan masyarakat sipil baik dengan media lama dan baru semakin berkembang serta turut mempengaruhi daya jangkau dan dampaknya. Beberapa perubahan yang terjadi dalam dunia dekade terakhir bisa menjelaskan latar belakang kemitraan yang baru terbentuk antara masyarakat sipil dengan media. Yang pertama adalah media baru telah berkembang hingga dapat mendekatkan yang jauh semakin dekat. Globalisasi TIK memungkinkan menyebarnya informasi secara real atau real time langsung sehingga meningkatnya solidaritas dan perasaan terhubung di antara masyarakat sipil. Kemudian yang kedua adalah ekspansi TV, radio, dan koran swasta dan independen telah mendorong kompetisi dan menyediakan lebih banyak pilihan bagi masyarakat sipil, terutama ketika media resmi membatasi akses masyarakat sipil saat mempertanyakan kebijakan dan program pemerintah.
Kemudian yang ketiga, kapasitas masyarakat sipil untuk bekerja sama dengan media lama dan baru juga telah semakin berkembang, terutama dalam tahun-tahun terakhir ini. Kemudian yang keempat, ruang politik bagi masyarakat sipil dan hubungannya dengan organisasi politik menyempit sekaligus meluas. Kemunculan demokrasi di berbagai belahan dunia sejak 2 dekade yang lalu telah menjadi titik tolak pengakuan terhadap keberadaan masyarakat sipil. Seiring dengan melembangnya atau berkembangnya pemerintah baru yang demokratis, masyarakat sipil mulai menuntut hak-hak mereka. Penggiat masyarakat sipil bergerak untuk membantu menghapus pemerintahan yang otoriter. Mereka juga aktif menyuarakan advokasi bagi masyarakat miskin guna memastikan bahwa kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dan ketertinggalan tepat sasaran atau tepat pada sasaran ketika masyarakat atau ada sebagian masyarakat yang masih tertinggal. Beberapa LSM juga mulai mendukung usaha advokasi yang dilakukan oleh masyarakat sipil tersebut, di mana banyak konferensi UN pada tahun 1990 yang menciptakan peluang tumbuhnya solidaritas di tingkat global dan di antara pegiat masyarakat sipil. Terima kasih, itu penjelasan dari saya mengenai pelajaran apa yang dipetik setelah mendengarkan penjelasan dari teman-teman saya mengenai materi atau tugas dari kami. Terima kasih.